Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Rozak MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan, dan yang kami hormati teman-teman yang kami banggakan. Di sini kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai tugas kelompok studi lapangan tentang materi 3 yang berjudul tentang ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Baik, kami di sini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengisian kuesioner online menggunakan Google Form. Nah, respondennya ialah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 1 kelas D. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap materi ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam pada mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari kuesioner, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, semester 1 kelas D, itu telah memahami dengan baik materi ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam yang disampaikan pada mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai bagian penting dari kehidupan manusia. Ajaran Islam yang berasal dari Al-Quran dan Hadis mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan membantu dalam mengembangkan diri serta memahami tugas kekhalifahan di muka bumi. Dengan menuntut ilmu, seseorang dapat meningkatkan martabatnya dan memperkuat iman kepada Allah. Menuntut ilmu juga dianggap sebagai ibadah yang membawa keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, konsep dasar ilmu pengetahuan. Kata ilmu muncul sebanyak 854 kali dalam Al-Quran dan berasal dari bahasa Arab yaitu a'lima ya'lamu, berarti tahu atau mengetahui. Secara istilah, ilmu diartikan sebagai mengetahui secara hakiki. Dalam bahasa Inggris, ilmu diartikan sebagai science atau ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan diuji dengan metode ilmiah. Posisi ilmu dalam Islam sangat tinggi dan terhormat. Al-Quran menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Syekh Zarnuji menjelaskan bahwa ilmu yang berkaitan dengan perbuatan dan ibadah kepada Allah harus diketahui oleh semua umat muslim. Ilmu dalam Islam tidak hanya mencakup pengetahuan akidah, syariah, tetapi juga berbagai cabang ilmu lainnya seperti fisika dan biologi. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan Allah menyuruh umat muslim untuk mendapatkan ilmu melalui banyak ayat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW juga mengingatkan akan pentingnya menuntut ilmu dengan menyamakan kedudukan orang yang belajar ilmu seperti mereka yang berjuang di medan perang. Selanjutnya ada peran ilmuwan muslim. Ilmuwan muslim pada masa kejayaan Islam berperan besar dalam menerjemahkan dan mengembangkan filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Hal ini memicu berkembangnya berbagai disiplin ilmu termasuk matematika, fisika, kedokteran, dan astronomi. Selanjutnya, kewajiban menuntut ilmu. Manusia memiliki keistimewaan karena memiliki akal yang dapat digunakan untuk mencari ilmu. Dan hal ini yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Namun, untuk mendapatkan ilmu diperlukan ikhtiar dengan melakukan suatu kegiatan yang bernama belajar. Allah memberikan dorongan kepada manusia untuk menjadi makhluk yang beriman dan juga berilmu. Karena dengan itu mereka akan ditinggikan derajatnya. Dan juga dalam Islam menuntut ilmu adalah suatu kewajiban dan
di masa yang akan datang, kejayaan akan terulang ketika kita mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari ilmu. Banyak sekali manfaat yang dapat kita petik ketika kita mempelajari ilmu. Di antaranya mendapat pahala. Mempelajari ilmu adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam banyak ajaran agama. Dalam Islam sendiri, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Orang yang memiliki niat tulus dan mendekatkan diri kepada Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan jalan yang ditempuh untuk mencari ilmu sudah dianggap jalan menuju surga. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan mempelajari ilmu kita akan mendapatkan pahala. Kedua, ilmu itu membedakan dari sesuatu yang terlarang dan tidak. Dengan ilmu, seorang bisa memahami yang benar dan yang salah, serta membedakan antara halal dan haram. Hal ini sangat penting dalam Islam dan juga sangat penting ketika kita menjalani kehidupan yang sesuai dengan agama dan moral. Ilmu membantu kita untuk mengambil keputusan yang bijak dan juga menghindari kita dari perbuatan yang terlarang. Ketiga, ilmu itu mendorong kita untuk memiliki kemuliaan dan kebaikan atau kebahagiaan. Jadi, ilmu memberikan kemuliaan karena dengan ilmu seorang akan dihormati dan dihargai oleh orang lain. Selain itu, ilmu juga akan membawa kebahagiaan karena membantu seseorang untuk memahami tujuan hidup dan menjalani kehidupan dengan penuh makna dan mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Orang yang berilmu juga memiliki pandangan yang lebih luas dan dapat menghadapi tantangan hidup secara bijak. Ajaran Islam. Wahyu sebagai panduan utama dan akal sebagai alat untuk memahami dan mempraktikkan ajaran tersebut. Nah, makanya kedua sumber ini seharusnya tidak bertentangan. Baik, terakhir saya akan menjelaskan tentang kesimpulan analisis yang telah dilakukan oleh kelompok 2. Nah, kesimpulannya yaitu, ilmu pengetahuan dalam Islam ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan merupakan bagian yang penting atau bagian kewajiban manusia sebagai makhluk yang berakal. Nah, Islam ini memandang ilmu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami alam semesta, serta melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama yang menuntun umat muslim dalam mencari dan mengamalkan ilmu. Nah, dalam Islam, ilmu terbagi menjadi dua sumber utama, yaitu wahyu yang bersifat mutlak dan akal yang bersifat nisbi. Nah, keduanya ini harus saling melengkapi. Dan juga, menuntut ilmu ini dalam Islam adalah ibadah yang mendatangkan pahala dan kemuliaan. Nah, ilmu ini membantu membedakan antara yang benar dan yang salah, dan meningkatkan martabat manusia dan menjadikan kunci kebahagiaan. Baik, telah selesai pemaparan hasil analisis yang dilakukan oleh kelompok 2 mengenai materi ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.